PSSI laporkan Hiroki Kasahara, wasit yang menuai keputusan kontroversi saat memimpin laga Indonesia versus Laos. Wasit Hiroki Kasahara rampok kemenangan timnas Indonesia karena sahkan gol ketiga Laos, VAR tak berfungsi. Filipina versus Myanmar berakhir imbang, keuntungan bagi timnas Indonesia. PSSI laporkan Hiroki Kasahara, wasit yang menuai keputusan kontroversi saat memimpin laga Indonesia versus Laos. Kontroversi mencuat saat timnas Indonesia harus puas bermain imbang 3-3 melawan Laos pada laga kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember malam waktu Indonesia Barat. Kontroversi pertama muncul saat Laos mencetak gol melalui Peter Pantafong yang membuat skor imbang menjadi 3-3 pada menit ke-77. Dalam proses gol Laos ini melibatkan aksi pemain pengganti Damot Thonghamsaphat yang memenangi duel melawan Doni Tri Pamungkas di kotak penalti. Sekilas bola sudah melewati garis lapangan saat coba dikuasai Thonghamsaphat lalu dioper ke Pantafong. Sayangnya pilihan jumlah kamera untuk bisa melihat bola sudah atau belum keluar dari lapangan tidak banyak dan wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara juga mengesahkan gol tersebut. Hal ini yang turut memunculkan kontroversi pada gol ketiga yang dicetak Laos ke gawang timnas Indonesia. Kontroversi kedua terjadi di penghujung laga Indonesia versus Laos. Asnawi Mangkualam yang masuk sebagai pemain pengganti dengan jelas dilanggar oleh pemain Laos, Sengdaovi Hantafong. Asnawi dilanggar saat melakukan penetrasi di kotak penalti. Laju pemain Port FC itu dihentikan dengan sengaja oleh Hantafong di kotak 16 pas. Namun, sang pengadil tidak melihatnya sebagai pelanggaran. Kasahara tetap melanjutkan permainan dan tidak berselang lama meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Dua kontroversi ini menjadi warna dari kegagalan timnas Indonesia mengamankan 3 poin melawan Laos di hadapan publik sendiri. Tambahan 1 poin ini membuat tim Merah Putih memuncaki klasemen sementara grup B dengan mengemas 4 poin dari 2 pertandingan. Keputusan wasit ini memicu reaksi keras dari PSSI yang berencana melaporkan kejadian tersebut ke AFF. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan langkah ini bertujuan untuk mendorong penerapan fair play yang lebih baik di sepak bola Asia Tenggara. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait beberapa keputusannya. Nanti dari PSSI akan segera kirim, ujar Sumarji. Ia menambahkan, intinya ini buat perbaikan di AFF. Sepak bola itu butuh fair play. Tidak boleh terulang lagi kejadian seperti semalam. Reaksi keras juga datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyayangkan beberapa keputusan dari wasit. Erick mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan sepak bola timnas Indonesia dan ASEAN, mengingat sepak bola ASEAN saat ini memiliki peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, PSSI tetap teguh pada langkahnya, menekankan bahwa laporan ini bertujuan untuk mencegah keberpihakan di lapangan dan menjunjung tinggi fair play dalam sepak bola. Erick Thohir menyatakan komitmennya untuk melindungi para pemain Indonesia yang dianggap sebagai aset masa depan. Kejadian ini harus jadi pelajaran. Kami bersama tim dan pemain untuk memastikan hal-hal seperti ini dapat diminimalisir, tutup Erick. Dengan adanya laporan ini, diharapkan AFF mengambil langkah tegas terhadap pemeliharaan wasit, sehingga sepak bola Asia Tenggara dapat berkembang dengan lebih sportif dan adil. Wasit Hiroki Kasahara rampok kemenangan timnas Indonesia karena sahkan gol ketiga Laos, VAR tak berfungsi. Wasit Hiroki Kasahara merampok kemenangan timnas Indonesia karena mensahkan gol ketiga Laos. Apakah video assistant referee VAR tak berfungsi dalam laga ini? Sekadar diketahui, timnas Indonesia baru saja menjalani laga menegangkan kontra Laos di matchday kedua grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dibilang begitu karena timnas Indonesia sempat tertinggal 2 kali dari Laos, tepatnya pada menit 9 dan 13.
Laos membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat Pousomboun Panyafong. Sempat disamakan kedudukan via gol Kadek Arel pada menit 12, Laos kembali unggul 2-1 via gol Phathana Phommathep di menit 13. Berselang 5 menit, Muhammad Ferrari menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, timnas Indonesia harus bermain 10 orang setelah Marcelino Ferdinand terkena kartu merah di menit 69. 3 menit usai Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu merah, timnas Indonesia justru unggul 3-2. Sepak pojok yang dilepaskan Doni Tri Pamungkas berhasil disundul Muhammad Ferrari sehingga membuat timnas Indonesia unggul 3-2. Namun, di menit 77 Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3 via gol yang dibuat Peter Pantafong. Gol Peter Pantafong menjadi perdebatan. Sebelum bola masuk ke gawang timnas Indonesia, si kulit bulat yang dikuasai Damot Tong Hamsafat terlihat telah melewati garis lapangan. Tak lama setelah itu, Damot Tong Hamsafat langsung melepaskan umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Peter Pantafong. Wasit Hiroki Kasahara yang telah dibantu video asistan referee VAR tidak menganggap ada kejanggalan. Alhasil, gol Peter Pantafong ke gawang timnas Indonesia pun disahkan. Padahal, jika tidak setuju dengan keputusan VAR, wasit Hiroki Kasahara bisa melakukan pengecekan sendiri di layar. Sayangnya, itu tidak dilakukannya. Alhasil, skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Bagaimana dengan penampakan klasemen Grup B Piala AFF 2024? Untuk sementara timnas Indonesia duduk di puncak dengan 4 angka. Timnas Indonesia unggul 1 angka dari Vietnam dan Singapura di posisi 2 dan 3, namun dengan catatan mereka baru memainkan 1 pertandingan. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam. Laga akan dilangsungkan di Stadion Viet Tri pada Minggu, 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Filipina versus Myanmar berakhir imbang, keuntungan bagi Timnas Indonesia. Pertandingan ini merupakan laga kedua bagi Myanmar setelah di pertandingan pertama dikalahkan Timnas Indonesia di kandangnya sendiri dengan skor 0-1. Sebaliknya bagi Filipina, pertandingan ini adalah laga perdana dalam kiprahnya di Grup B Piala AFF 2024. Filipina dan Myanmar berada satu grup dengan Timnas Indonesia, Vietnam dan Laos. Bertanding di Stadion Rizal Memorial yang berumput sintetis, para pemain Filipina sebenarnya sangat diuntungkan karena pemain lawan tidak terbiasa berlaga di rumput buatan itu. Para pemain Filipina sebenarnya mampu mengusai jalannya pertandingan di hingga pertengahan babak pertama. Hanya saja, para pemain Myanmar yang mulai bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan, justru unggul lebih dulu 1-0 melalui gol yang dicetak Maung Luin pada menit ke-25. Di babak kedua, pemain Filipina meningkatkan intensitas serangan. Strategi itu diimbangi Myanmar dengan serangan balik cepat. Melalui permainan dari kaki ke kaki, pemain Myanmar menggandakan keunggulan pada menit ke-63. Namun, gol dianulir wasit karena Yeint Agustus dinilai offside. Keputusan itu diputuskan wasit setelah mendapat bisikan dari wasit VAR. Di menit ke-72, pemain Myanmar membuat pelanggaran di kotak terlarang hingga wasit menunjuk titik putih penalti. Christensen yang menjadi algojo tendangan penalti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik meski bola sempat ditepis kiper Myanmar. Setelah itu tidak ada lagi gol tercipta, skor Filipina versus Myanmar berakhir 1-1.